Ini mengisahkan perjalanan seorang putri yang lahir dari pertemuan langit dan bumi, yakni Rarasari, yang memiliki kekuatan luar biasa dan tak hanya cantik, tetapi juga bijaksana. Rarasari adalah simbol kedamaian antara dunia manusia dan alam gaib. Ia tumbuh di Kayangan, tempat yang penuh dengan keindahan dan kebijaksanaan, tetapi tak lama kemudian, keharmonisan itu terganggu oleh konflik yang terjadi antara dua kerajaan besar di dunia manusia. Rarasari, yang menyaksikan kerusakan yang terjadi akibat peperangan, merasa terpanggil untuk turun ke dunia manusia untuk membawa perdamaian. Dengan kekuatan magis dan keteguhan hati, ia mencoba untuk menengahi perbedaan antara kedua kerajaan yang sedang berperang. Bersama dengan seorang ksatria pemberani, Arjuna, Rarasari berjuang untuk menciptakan jembatan perdamaian, meskipun harus menghadapi kebencian dan konflik yang sudah mengakar dalam hati banyak orang. Mari kita lanjut ke kisah lengkapnya. Di sebuah kerajaan yang tersembunyi di balik awan-awan tinggi, terdapat sebuah tempat yang tak dapat dijangkau oleh manusia biasa. Kayangan, begitu namanya, adalah kerajaan di langit yang dihuni oleh para dewa dan dewi, serta makhluk-makhluk halus lainnya. Di sana, segala sesuatu tampak sempurna, penuh kedamaian dan kemakmuran yang tak ternilai. Di tengah kerajaan ini, ada seorang putri yang sangat cantik, yang memiliki nama Rarasari. Rarasari adalah putri kesayangan Raja Indra, penguasa Kayangan, yang dikenal bijaksana dan berwibawa. Sejak kecil, Rarasari sudah menunjukkan kecerdasan dan kepemimpinan yang luar biasa. Ia tumbuh menjadi seorang wanita yang tidak hanya cantik, tetapi juga sangat berbudi luhur. Semua penduduk Kayangan menyayanginya, bahkan para dewa pun mengagumi kelembutan hatinya. Namun, meskipun hidup dalam kemewahan, ada sebuah kerinduan yang selalu menghampiri hati Rarasari. Kerinduan itu datang dari dunia yang jauh di bawah Kayangan, yaitu dunia manusia. Rarasari seringkali berdiri di balkon istana Kayangan, memandang jauh ke bawah, ke arah bumi yang tampak begitu indah dan penuh warna. Ia merasa ada sesuatu yang belum ia pahami tentang dunia manusia. Meskipun ia dihormati di Kayangan, hatinya terasa kosong, seakan ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Rasa penasaran itu akhirnya membawanya pada keputusan besar yang akan mengubah segalanya. Pada suatu malam yang penuh cahaya rembulan, Rarasari memutuskan untuk pergi ke bumi, untuk melihat dan merasakan dunia manusia dengan matanya sendiri. Ia tahu bahwa tindakan ini akan melawan peraturan Kayangan yang melarang para penghuni langit untuk berinteraksi dengan dunia manusia. Namun, kerinduan dalam hatinya terlalu kuat untuk ditahan. Ia merasa bahwa hanya dengan turun ke bumi, ia akan menemukan jawaban atas kegelisahan hatinya. Raja Indra, yang mengetahui keputusan putrinya, tidak setuju. Ia berusaha keras untuk meyakinkan Rarasari agar tetap tinggal di Kayangan dan menikmati kehidupan yang telah disediakan untuknya. Namun, Rarasari yang keras kepala tidak dapat dibendung. Ia berjanji pada ayahnya bahwa ia akan kembali setelah menemukan apa yang ia cari. Dengan berat hati, Raja Indra akhirnya merelakan kepergian putrinya, meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini bisa jadi sangat berbahaya. Rarasari pun mempersiapkan diri untuk perjalanannya. Ia mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra halus, dan di tangannya ia memegang sebuah kristal ajaib pemberian ibunya, Dewi Rati. Kristal ini memiliki kekuatan untuk melindunginya di dunia manusia, dan akan membimbingnya dalam menemukan tujuan hidup yang sejati. Rarasari kemudian terbang meninggalkan Kayangan, menuju bumi yang selama ini hanya ia pandang dari jauh. Sesampainya di bumi, Rarasari disambut oleh pemandangan yang begitu berbeda dari dunia langit. Udara yang lebih sejuk, pepohonan yang hijau, serta kehidupan manusia yang penuh dengan warna dan keragaman. Namun, meskipun ia terpesona oleh keindahan alam dan keramaian di bumi, ia juga merasakan adanya tantangan yang harus dihadapi. Dunia ini jauh lebih rumit dan keras dibandingkan dengan kehidupan di Kayangan yang damai dan tentram. Pada saat itulah, Rarasari bertemu dengan seorang pemuda bernama Arjuna, yang hidup di sebuah desa kecil di kaki gunung. Arjuna adalah seorang pemuda yang tampan, berani, dan memiliki hati yang tulus. Namun, meskipun ia tampak sempurna di luar, hidupnya penuh dengan perjuangan. Ia adalah seorang petani yang bekerja keras untuk menghidupi keluarganya, dan setiap hari berjuang melawan kerasnya kehidupan di bumi. Tanpa sadar, Rarasari merasakan ketertarikan yang mendalam pada pemuda ini. Pertemuan pertama antara Rarasari dan Arjuna terjadi ketika Rarasari sedang berjalan-jalan di desa.
Ia melihat seorang pemuda yang sedang menolong seorang wanita tua yang terjatuh di jalan. Pemuda itu begitu penuh perhatian dan sabar, berbeda dengan orang-orang yang sering ditemui di Kayangan. Rarasari merasa ada sesuatu yang berbeda dari pemuda ini, sebuah aura yang kuat, namun penuh kelembutan. Rarasari mendekat, berusaha untuk tidak menarik perhatian, tetapi ia tidak bisa menghindari rasa ingin tahu yang semakin besar. Ia memperhatikan bagaimana Arjuna berbicara dengan penuh rasa hormat kepada wanita tua itu, serta bagaimana ia dengan cekatan membantu wanita itu kembali ke rumahnya. Ada sesuatu yang membuat Rarasari terkesan. Tanpa sadar, ia mengikuti Arjuna sampai ke rumahnya yang sederhana. Rumah Arjuna berada di ujung desa, sebuah rumah kecil yang dikelilingi oleh kebun sayur yang ditanam dengan penuh cinta. Di sana, Arjuna tinggal bersama ibunya, seorang wanita tua yang sangat bijaksana, serta adik-adiknya yang masih kecil. Meskipun hidup mereka serba kekurangan, namun di rumah itu terasa kehangatan dan kasih sayang yang luar biasa. Rarasari merasa nyaman berada di sana, meskipun ia tahu ia bukanlah bagian dari dunia ini. Arjuna yang pertama kali melihat Rarasari merasa terpesona oleh kecantikannya. Ia melihat Rarasari berdiri di ambang pintu rumahnya dengan senyuman yang sangat tulus. Meskipun tidak tahu siapa wanita ini, Arjuna merasakan ada sesuatu yang istimewa dalam diri Rarasari. Mereka berdua berbincang sebentar, dan Rarasari dengan hati-hati menceritakan bahwa ia datang dari jauh, mencari sesuatu yang ia sendiri belum tahu apa itu. Arjuna, meskipun merasa heran, tidak bertanya lebih lanjut tentang asal-usul Rarasari. Ia hanya merasa bahwa wanita ini membutuhkan bantuan, dan sebagai seorang yang terbiasa menolong, ia tidak bisa menolaknya. Ia mengundang Rarasari untuk tinggal sementara di rumahnya, sampai ia menemukan jalan pulang. Rarasari menerima tawaran tersebut dengan senang hati, meskipun ia harus menjaga rahasianya agar tidak terungkap bahwa dirinya adalah seorang putri dari Kayangan. Hari-hari berlalu, dan Rarasari semakin merasa betah di desa. Ia membantu Arjuna dalam pekerjaan-pekerjaan rumah, seperti memasak dan membersihkan kebun. Setiap hari, ia belajar lebih banyak tentang kehidupan manusia, tentang perjuangan dan ketulusan hati yang jarang ditemukan di Kayangan. Namun, di dalam hatinya, ia juga merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggunya, sebuah takdir yang akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Pada suatu malam yang sunyi, Rarasari duduk di bawah pohon besar di halaman rumah Arjuna. Ia menatap langit yang dipenuhi bintang-bintang, dan kembali merasakan kerinduan terhadap Kayangan. Meskipun ia telah menemukan kedamaian sementara di dunia manusia, hatinya masih merindukan rumahnya yang jauh. Namun, Rarasari juga tahu bahwa ia tidak bisa kembali begitu saja tanpa memahami makna hidup yang lebih dalam. Seiring berjalannya waktu, Rarasari semakin merasa terhubung dengan kehidupan di bumi. Setiap hari ia semakin mengenal kehidupan manusia yang penuh perjuangan. Arjuna, dengan segala kesederhanaannya, mengajarkan banyak hal tentang ketekunan, cinta, dan pengorbanan. Rarasari merasa bahwa hidupnya yang dulu di Kayangan, meskipun indah dan penuh kemewahan, ternyata tidak pernah seindah kehidupan yang dijalani Arjuna dan keluarganya. Namun, di balik kehidupan yang tampak sederhana itu, ada banyak penderitaan yang harus dihadapi. Rarasari menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana Arjuna dan keluarganya berjuang untuk bertahan hidup di tengah kekurangan. Mereka harus bekerja keras setiap hari hanya untuk mendapatkan makanan yang cukup. Tidak ada kemewahan, tidak ada kebahagiaan yang datang begitu saja. Segalanya harus diperjuangkan dengan susah payah. Meskipun begitu, Arjuna tetap menjaga sikap sabar dan penuh kasih, tidak pernah menunjukkan keluh kesah. Rarasari pun mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak adil di dunia ini. Mengapa ada orang yang hidup dalam kemewahan, sementara ada pula yang harus berjuang keras untuk bertahan hidup? Ia merasa bingung dengan kenyataan ini, karena di Kayangan semua makhluk hidup dalam damai, tanpa ada penderitaan yang berarti. Pertanyaan-pertanyaan itu semakin mengganggu pikirannya, dan ia merasa bahwa ia belum menemukan jawaban yang tepat atas pencariannya. Suatu hari, saat Arjuna sedang bekerja di kebun, Rarasari memutuskan untuk berjalan-jalan di hutan yang berada di sekitar desa. Ia ingin mencari ketenangan dan mencoba merenung lebih dalam tentang kehidupannya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang sedang duduk di bawah pohon besar. Wanita itu tampak bijaksana, dan wajahnya memancarkan ketenangan yang dalam.
Rarasari mendekat dan duduk di samping wanita tua itu. Tanpa diminta, wanita itu mulai bercerita tentang kehidupan manusia. Ia menjelaskan bahwa hidup di bumi penuh dengan ujian dan cobaan, tetapi di balik semua itu, ada pelajaran berharga yang dapat dipetik. Setiap kesulitan yang kita hadapi adalah cara alam untuk menguji kekuatan hati kita, kata wanita tua itu. Dan setiap kebahagiaan yang kita rasakan adalah hadiah yang datang setelah perjuangan panjang. Kata-kata wanita tua itu sangat menyentuh hati Rarasari. Ia mulai menyadari bahwa apa yang dirasakannya selama ini bukanlah keluhan, melainkan sebuah perjalanan untuk menemukan makna sejati dalam hidup. Kehidupan di bumi, meskipun penuh dengan kesulitan, memiliki keindahan yang tak bisa dipahami hanya dengan melihatnya dari luar. Setiap orang memiliki kisahnya sendiri, dan setiap kisah itu mengandung nilai yang mendalam. Namun, meskipun Rarasari merasa lebih paham tentang kehidupan manusia, ada satu hal yang masih membuatnya bingung. Ia mulai merasakan adanya kekuatan yang lebih besar yang mengatur hidup ini. Kekuatan yang tidak terlihat, tetapi dapat dirasakan. Ia merasa bahwa ada takdir yang telah mengarahkannya untuk berada di bumi, bertemu dengan Arjuna, dan menghadapi tantangan hidup. Apakah itu hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang mengarahkannya ke sini? Saat Rarasari kembali ke rumah Arjuna, ia merenung panjang. Ia merasa bahwa kehidupannya yang dulu di Kayangan telah memberinya kedamaian, tetapi tidak ada pencarian akan makna hidup di sana. Sementara itu, kehidupan manusia, meskipun penuh dengan penderitaan, ternyata memiliki pelajaran yang lebih dalam. Namun, di balik semua ini, Rarasari tahu bahwa ia belum sepenuhnya menemukan tujuan hidupnya. Masih ada perjalanan panjang yang harus ditempuh. Keheningan yang mulai dirasakan oleh Rarasari dan Arjuna tiba-tiba pecah dengan kedatangan sebuah ancaman yang datang dari dunia lain. Pada suatu malam yang gelap, ketika Rarasari sedang duduk di luar rumah, ia merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah angin kencang berhembus, dan langit yang biasanya cerah tiba-tiba dipenuhi oleh awan gelap. Rarasari merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Tanpa ia ketahui, ancaman ini datang dari dunia Kayangan yang kini merasa terganggu oleh kehadiran putri mereka di dunia manusia. Raja Indra, yang awalnya membiarkan putrinya pergi, mulai merasakan adanya perubahan dalam keseimbangan alam. Kehadiran Rarasari di bumi telah menarik perhatian para makhluk dari dunia Kayangan, yang merasa bahwa aturan yang telah lama ada harus ditegakkan kembali. Para dewa dan dewi yang menjaga tatanan dunia mulai merasa bahwa Rarasari harus segera kembali ke Kayangan, atau kekuatan alam akan terganggu. Sementara itu, di bumi, Rarasari mulai merasakan kehadiran makhluk halus yang asing. Setiap malam, ia mendengar bisikan yang datang dari udara. Ada yang mengatakan bahwa ia harus kembali, ada pula yang memperingatkannya akan bahaya yang akan datang jika ia terus tinggal di bumi. Namun, Rarasari merasa bingung. Ia tidak ingin kembali ke Kayangan, karena di sana ia merasa terjebak dalam hidup yang tak memiliki makna. Tetapi, ia juga tahu bahwa dunia manusia bukan tempat yang sempurna. Ia terjebak dalam dilema yang berat. Arjuna, yang merasa khawatir dengan perubahan suasana di sekitar mereka, mulai merasakan adanya ancaman. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang janggal dengan kehadiran Rarasari yang semakin lama semakin mencolok. Meskipun ia sangat mencintai Rarasari, ia juga tahu bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar yang mengatur dunia ini. Arjuna berusaha untuk melindungi Rarasari, tetapi ia merasa tak berdaya di hadapan kekuatan yang tidak ia mengerti. Di Kayangan, para dewa yang merasa terganggu mulai merencanakan cara untuk membawa Rarasari kembali. Mereka tahu bahwa ia adalah bagian dari takdir besar yang harus dipenuhi, dan jika ia terus tinggal di dunia manusia, maka keseimbangan alam akan terganggu. Mereka mengirimkan utusan untuk mencari Rarasari dan memaksanya kembali. Namun, utusan ini tidak hanya datang untuk membawa Rarasari pulang, tetapi juga untuk menguji keteguhan hati manusia yang telah menjadi tempat tinggalnya. Di antara utusan itu, ada seorang makhluk halus bernama Seta, yang dikenal sebagai pemimpin pasukan penjaga Kayangan. Seta memiliki kekuatan yang luar biasa, dan ia tidak segan-segan untuk menggunakan kekerasan demi menegakkan aturan. Rarasari mengetahui kedatangan Seta, dan ia merasa bahwa waktunya untuk memilih antara dua dunia yang berbeda sudah semakin dekat. Namun, ia juga tahu bahwa pilihan ini akan membawa dampak besar bagi kehidupan yang telah ia jalani selama ini. Ketegangan semakin memuncak ketika Seta tiba di desa tempat Arjuna tinggal.
Ia membawa pesan dari Raja Indra yang meminta agar Rarasari segera kembali ke Kayangan. Namun, Rarasari menolak dengan tegas, merasa bahwa dunia manusia adalah tempat yang harus ia pilih untuk melanjutkan hidupnya. Ia tidak ingin kembali ke Kayangan hanya untuk memenuhi takdir yang sudah ditentukan. Ia merasa bahwa takdir sejati harus ia ciptakan sendiri. Arjuna, yang tidak mengerti sepenuhnya mengenai dunia Kayangan, merasa bingung. Ia tahu bahwa Rarasari harus membuat keputusan besar, dan ia siap mendukung apapun yang menjadi pilihannya. Namun, ia juga tahu bahwa keputusan itu tidak akan mudah. Dalam hati Arjuna, ia merasa bahwa takdir yang lebih besar sedang menunggunya, dan ia harus siap untuk menghadapinya bersama Rarasari. Keputusan yang harus diambil oleh Rarasari semakin berat. Ia sadar bahwa tidak hanya dirinya yang terlibat dalam pilihan ini, tetapi juga Arjuna dan seluruh kehidupan yang telah ia bangun di bumi. Kehidupannya bersama Arjuna, meskipun sederhana, telah memberinya kebahagiaan yang sejati, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan di Kayangan. Namun, ia juga tahu bahwa ada tanggung jawab besar yang harus ia penuhi, yang datang dari dunia Kayangan. Di sisi lain, Seta, utusan Raja Indra, tidak akan mudah melepaskan Rarasari begitu saja. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Seta mengancam untuk menghancurkan desa tempat Arjuna tinggal jika Rarasari tidak segera kembali. Ia tahu bahwa tindakan ini mungkin akan membuat Rarasari merasa terpaksa, tetapi itu adalah cara untuk memastikan ketaatan terhadap peraturan Kayangan yang tidak boleh dilanggar. Bagi Seta, keseimbangan alam dan tatanan dunia lebih penting daripada kebahagiaan pribadi seorang putri. Rarasari merasa hancur mendengar ancaman tersebut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pilihannya akan membawa begitu banyak penderitaan kepada orang-orang yang ia cintai. Di satu sisi, ia mencintai Arjuna dan hidup yang telah ia pilih bersama pemuda itu. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa dunia Kayangan membutuhkan dirinya untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu. Dalam hatinya, ia merasa bahwa ia tidak bisa memilih hanya untuk dirinya sendiri. Ia harus berpikir tentang banyak orang yang akan terpengaruh oleh tindakannya. Malam itu, Rarasari pergi ke hutan untuk merenung. Ia duduk di bawah pohon besar yang dulu pernah ditemuinya saat pertama kali bertemu wanita tua yang bijaksana. Di sana, ia mencari kedamaian dan mencoba untuk mendengarkan suara hatinya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah benar takdirnya adalah kembali ke Kayangan dan meninggalkan kehidupan yang telah ia jalani di bumi? Ataukah hidup di dunia manusia, meskipun penuh dengan tantangan, adalah pilihan yang lebih bermakna? Arjuna, yang mengetahui bahwa Rarasari sedang dilanda kebingungan besar, berusaha untuk memberinya dukungan. Ia tahu bahwa Rarasari bukanlah orang yang mudah dipengaruhi. Ia mengerti bahwa keputusan yang diambil akan mempengaruhi masa depan mereka berdua. Namun, ia juga menyadari bahwa Rarasari harus menemukan jalan hidupnya sendiri. Ia memutuskan untuk memberikan kebebasan penuh kepada Rarasari untuk memilih, apapun hasilnya. Arjuna hanya ingin Rarasari bahagia, bahkan jika itu berarti berpisah. Pada saat Rarasari kembali ke rumah, ia melihat Arjuna menunggu di depan pintu dengan wajah penuh harap. Tanpa kata-kata, mereka saling berpandang. Rarasari merasa ada ketulusan dalam mata Arjuna, yang membuat hatinya semakin berat. Ia tahu bahwa Arjuna sudah siap untuk menghadapi apapun yang terjadi, tetapi ia tidak ingin membuatnya menderita. Disinilah, Rarasari merasa bahwa ia harus membuat keputusan yang penuh pengorbanan. Keputusan itu datang dengan sangat berat. Rarasari menyadari bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi dari takdirnya. Ia harus kembali ke Kayangan, bukan hanya untuk memenuhi perintah Raja Indra, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan alam yang akan terganggu jika ia tetap tinggal di bumi. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa melupakan Arjuna dan kehidupan yang telah mereka jalani bersama. Keputusan ini akan mengubah segalanya, dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Arjuna, kata Rarasari dengan suara yang sedikit bergetar, aku harus kembali ke Kayangan. Aku tidak bisa tinggal lebih lama lagi di dunia manusia, meskipun aku sangat mencintaimu. Aku harus melaksanakan takdirku, meskipun itu berarti aku harus meninggalkanmu. Arjuna menatapnya dengan mata yang penuh kepedihan. Meskipun hatinya terluka, ia mengerti. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang tak dapat dihindari. Dengan penuh ketulusan, Arjuna meraih tangan Rarasari dan berkata, jika itu yang terbaik untukmu,
maka aku akan mendukungmu. Aku akan selalu mengingat setiap detik yang kita habiskan bersama. Terlepas dari apapun yang terjadi, cintaku untukmu tidak akan pernah berubah." Rarasari merasa hatinya teriris mendengar kata-kata Arjuna. Namun, ia tahu bahwa keputusan ini adalah langkah yang harus diambil demi kebaikan yang lebih besar. Dengan berat hati, ia berpisah dengan Arjuna dan memutuskan untuk kembali ke Kayangan, tempat di mana takdirnya menunggunya. Rarasari memulai perjalanannya kembali ke Kayangan dengan perasaan campur aduk. Hatinya terasa kosong dan berat, karena ia tahu bahwa ia meninggalkan sebagian besar dirinya di bumi bersama Arjuna. Namun, di sisi lain, ia merasa bahwa ia tidak bisa melawan takdir yang telah ditentukan untuknya. Ia harus kembali ke dunia yang lebih tinggi, tempat di mana ia dilahirkan dan memiliki tugas yang lebih besar. Sepanjang perjalanan, Rarasari merasakan angin yang berhembus kencang, seakan membawa dirinya menuju tempat yang jauh. Setiap langkahnya semakin mendekatkan ia pada Kayangan, tetapi semakin jauh pula ia dari dunia yang ia cintai. Ia menatap bumi yang perlahan-lahan semakin kecil di bawahnya, merasakan kehilangan yang begitu dalam. Dunia manusia, meskipun penuh dengan kebahagiaan sederhana, ternyata lebih nyata baginya daripada kemewahan yang pernah ia rasakan di langit. Sesampainya di Kayangan, Rarasari disambut dengan tatapan dingin dari para dewa dan dewi. Mereka merasa bahwa putri mereka telah kembali ke tempat yang semestinya. Namun Rarasari merasakan ketidakbahagiaan yang luar biasa. Ia tidak lagi merasa sebagai bagian dari Kayangan. Walaupun ia tahu bahwa ia memiliki tugas yang besar, ia merindukan kehidupan yang telah ia jalani di bumi. Dalam hatinya, ia merasa bahwa dunia manusia adalah rumahnya yang sejati. Di hadapan Raja Indra, Rarasari dipuji atas kesetiaannya menjalankan perintah, tetapi di dalam dirinya, ia merasa kosong. Raja Indra melihat perubahan pada diri putrinya. Ia bisa merasakan bahwa hati Rarasari tidak lagi berada di Kayangan. Meskipun begitu, sebagai seorang raja yang bijaksana, ia memutuskan untuk memberikan kebebasan kepada Rarasari untuk memilih jalannya sendiri, meskipun ia tahu bahwa keputusan itu akan membawa konsekuensi besar bagi dunia mereka. Rarasari tiba kembali di Kayangan, tetapi hatinya tetap tidak tenang. Kehidupannya di Kayangan yang dulu penuh dengan kemewahan dan kebahagiaan terasa hampa baginya. Semua yang ada di Kayangan tampak indah, namun tanpa makna yang mendalam. Ia merindukan kehidupan sederhana yang ia tinggalkan di bumi, bersama Arjuna dan orang-orang yang telah mengajarinya tentang ketulusan, kesabaran, dan cinta yang sejati. Di Kayangan, Rarasari kembali disambut dengan penghormatan dan segala kemewahan yang selama ini menjadi milik para dewa. Namun, ia merasa bahwa kemewahan itu hanya sebuah lapisan luar yang menutupi kekosongan batin yang ia rasakan. Rarasari merasa terasing dari tempat yang seharusnya menjadi rumahnya. Meskipun di luar dirinya dihormati sebagai putri, hatinya tetap merasa jauh dari kebahagiaan yang sejati. Raja Indra, yang melihat perubahan dalam diri putrinya, merasa khawatir. Ia tahu bahwa Rarasari telah banyak belajar dari dunia manusia, dan perubahan itu membuatnya lebih bijaksana. Namun, ia juga tahu bahwa hati Rarasari tidak bisa dipaksa untuk kembali sepenuhnya ke Kayangan. Ia mencoba untuk berbicara dengan putrinya, berharap dapat mengerti lebih dalam tentang apa yang benar-benar dirasakan oleh Rarasari. "Putriku," kata Raja Indra dengan penuh kasih sayang, "aku tahu bahwa kehidupan di Kayangan berbeda dengan dunia manusia. Tetapi kamu harus ingat, Kayangan adalah tempat di mana keseimbangan alam dipelihara, dan kamu memiliki tugas besar untuk menjaga tatanan ini. Jangan biarkan hatimu terpengaruh oleh dunia yang penuh dengan ketidakpastian." Rarasari menatap ayahnya dengan mata yang penuh emosi. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan Raja Indra benar, tetapi hatinya tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Ia merasa bahwa kehidupan di Kayangan telah kehilangan makna sejak ia merasakan kehidupan manusia yang lebih tulus dan penuh perjuangan. "Ayah," jawabnya pelan, "aku tahu tugasku di sini, tetapi hatiku tetap berada di dunia manusia. Aku merindukan kehidupan yang lebih nyata, yang lebih dekat dengan hati manusia." Mendengar kata-kata putrinya, Raja Indra terdiam. Ia tahu bahwa Rarasari tidak bisa dipaksa untuk mengikuti kehendaknya. Namun, sebagai seorang raja, ia juga tahu bahwa keseimbangan alam harus dijaga. Tanpa keberadaan Rarasari yang menjalankan tugasnya sebagai penjaga keseimbangan dunia, dunia Kayangan dan dunia manusia bisa terancam. Pada saat yang sama,
Rarasari merasa terjebak antara dua dunia yang saling bertentangan. Di satu sisi, ia merasa terikat dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sebagai putri kayangan, tetapi di sisi lain, ia merasa bahwa dunia manusia adalah tempat di mana hatinya berada. Ia merindukan kebersamaan dengan Arjuna, dan ia merasa bahwa cintanya kepada pemuda itu lebih tulus daripada apapun yang pernah ia rasakan di kayangan. Setelah beberapa lama merenung, Rarasari memutuskan untuk berbicara dengan Raja Indra sekali lagi. Ia ingin meminta izin untuk kembali ke bumi, meskipun ia tahu bahwa itu akan menjadi keputusan yang sulit bagi ayahnya. Ia ingin kembali ke dunia manusia untuk menemukan keseimbangan dalam dirinya, dan untuk terus hidup sesuai dengan hatinya yang sejati. "Ayah," katanya dengan suara penuh tekad, "aku memohon izinmu untuk kembali ke dunia manusia. Aku tahu bahwa aku memiliki tugas besar di sini, tetapi hatiku tetap ada di sana, bersama mereka yang aku cintai. Aku ingin belajar lebih banyak tentang kehidupan, dan mencari makna sejati dalam perjalanan hidupku." Raja Indra memandang putrinya dengan mata yang penuh cinta dan pengertian. Ia tahu bahwa Rarasari harus menemukan jalan hidupnya sendiri, dan meskipun itu berarti berpisah dengan dunia yang telah ia bangun untuknya, ia tidak bisa menghalangi putrinya untuk mengejar kebahagiaannya. "Putriku," jawabnya, "aku mengerti. Keseimbangan alam akan tetap terjaga, meskipun kamu memilih untuk berada di dunia manusia. Aku memberimu kebebasan untuk memilih jalanmu sendiri, tetapi ingatlah bahwa kayangan akan selalu menjadi rumahmu." Dengan izin Raja Indra, Rarasari memulai perjalanan kembali ke bumi. Keputusan ini membawa rasa lega sekaligus kesedihan dalam hatinya. Ia merasa bahwa kehidupan yang lebih sederhana, meskipun penuh tantangan, adalah tempat di mana ia bisa menemukan makna sejati. Dalam perjalanan pulang, ia merenung tentang segala yang telah ia pelajari, tentang cinta, tentang pengorbanan, dan tentang perjalanan mencari kebahagiaan yang tidak selalu mudah, tetapi selalu berarti. Rarasari akhirnya kembali ke bumi, tempat di mana ia merasa lebih hidup dan lebih dekat dengan dirinya sendiri. Meskipun ia merasa lega karena bisa kembali, ada juga perasaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, perasaan rindu terhadap Arjuna yang masih terpendam di dalam hati. Dunia manusia bukanlah tempat yang sempurna, tetapi disitulah ia merasa bahwa dirinya menjadi lebih utuh. Setibanya di desa, Rarasari mencari Arjuna. Hatinya berdebar-debar, khawatir bahwa waktu yang telah berlalu akan mengubah segalanya. Namun, begitu mereka bertemu, segala keraguan dan ketakutan itu lenyap begitu saja. Arjuna masih sama seperti dulu, pria yang sederhana, penuh cinta, dan tidak pernah berubah meskipun dunia di sekitar mereka berubah. "Arjuna," kata Rarasari dengan suara lembut, "aku telah kembali. Aku telah belajar banyak tentang hidup, dan aku tahu bahwa aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku ingin berada di sini, bersama denganmu, menjalani kehidupan yang penuh arti." Arjuna tersenyum, dan meskipun ia tahu bahwa banyak hal telah berubah, hatinya merasa penuh kebahagiaan. "Rarasari, aku juga tidak bisa hidup tanpamu. Aku menunggumu, dan aku tahu bahwa kebahagiaan kita ada di sini, di dunia ini. Tidak ada yang lebih penting daripada hidup bersama orang yang kita cintai." Dengan hati yang penuh cinta, Rarasari dan Arjuna memulai perjalanan baru bersama. Mereka tahu bahwa kehidupan ini tidak selalu mudah, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka akan selalu bersama untuk menghadapinya. Dengan cinta yang tulus, mereka berdua menjalani hidup sederhana tetapi penuh arti, sebuah perjalanan yang mengajarkan mereka tentang makna sejati dari kehidupan, cinta, dan pengorbanan. Setelah kembali ke bumi dan memulai kehidupan bersama Arjuna, Rarasari menyadari bahwa kebahagiaan yang mereka bangun tidak datang begitu saja. Kehidupan manusia, meskipun penuh dengan keindahan yang tak terlukiskan, ternyata penuh dengan tantangan dan ujian yang harus dihadapi. Tidak ada yang instan, tidak ada yang mudah. Segala sesuatu membutuhkan perjuangan yang keras, dan mereka harus bekerja sama untuk menghadapi segala rintangan yang ada di depan mereka. Pagi itu, Arjuna dan Rarasari memulai hari mereka seperti biasa, meskipun mereka tahu bahwa hari itu akan berbeda. Mereka harus menghadapi masalah yang lebih besar, karena desanya mulai dihantui oleh sebuah kekuatan gelap yang datang dari luar. Berita tentang serangan dari kerajaan tetangga mulai menyebar, dan orang-orang mulai merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Rarasari, meskipun sudah kembali ke bumi dan memilih kehidupan yang lebih sederhana,
tetap merasakan tanggung jawab besar dalam menjaga dunia ini dari ancaman yang bisa menghancurkan kedamaian yang telah mereka bangun. Namun, kekuatan gelap yang datang tidak hanya bersumber dari luar, tetapi juga dari dalam. Rarasari mulai merasakan perasaan yang penuh kecemasan dan ketakutan. Ia mulai merasa bahwa dirinya tidak cukup kuat untuk melindungi semuanya, bahwa dirinya masih terikat oleh peran yang lebih besar, yang datang dari dunia kayangan. Ia mulai merasa bimbang, seakan-akan kehidupan yang telah ia pilih bersama Arjuna tidaklah cukup untuk mengatasi tantangan besar yang mereka hadapi. Perasaan terisolasi kembali muncul, dan ia merasa terperangkap antara dua dunia yang saling berbenturan. Arjuna, yang telah lama mengenal kekuatan Rarasari, mencoba meyakinkannya bahwa mereka bisa menghadapi segala hal bersama. Ia tahu bahwa dunia manusia tidak akan mudah, tetapi ia percaya bahwa dengan cinta dan tekad yang kuat, mereka dapat melewati apapun. Rarasari, katanya dengan penuh keyakinan, kita sudah menghadapi banyak hal bersama. Tidak ada yang lebih kuat daripada cinta kita, dan dengan cinta itu, kita bisa mengatasi segala tantangan. Jangan pernah merasa sendiri, karena aku akan selalu ada di sampingmu. Namun, meskipun kata-kata Arjuna menenangkan, Rarasari tahu bahwa situasi yang mereka hadapi lebih rumit dari itu. Mereka tidak hanya melawan kekuatan fisik yang datang dari luar, tetapi juga harus menghadapi tantangan batin yang lebih dalam, perasaan ragu, takut, dan terbelah yang semakin menghantui dirinya. Rarasari merasa bahwa meskipun ia memiliki kekuatan besar sebagai putri kayangan, kekuatan itu tidak selalu cukup untuk melawan ketakutan dalam dirinya sendiri. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia temui dalam perjalanan hidup ini. Sementara itu, ancaman dari kerajaan tetangga semakin nyata. Pasukan musuh semakin mendekat, dan desa tempat Arjuna dan Rarasari tinggal semakin terpojok. Para pemimpin desa mulai mengumpulkan kekuatan untuk melawan, tetapi mereka tahu bahwa perlawanan ini mungkin tidak akan mudah. Mereka memerlukan bantuan dari luar, dan meskipun Rarasari ingin terlibat langsung, ia juga tahu bahwa dirinya harus lebih berhati-hati dalam menggunakan kekuatan yang dimilikinya. Setiap keputusan yang diambil akan mempengaruhi tidak hanya hidup mereka, tetapi juga kehidupan banyak orang lainnya. Hari demi hari, ancaman semakin mendekat, dan rasa cemas semakin menguasai hati para penduduk desa. Rarasari merasa tertekan oleh peran yang harus ia jalani, dan ia merasa bahwa keputusannya untuk meninggalkan kayangan dan memilih dunia manusia mungkin merupakan kesalahan. Namun, meskipun ia merasa bimbang, ia tahu bahwa mundur bukanlah pilihan. Bersama Arjuna dan seluruh penduduk desa, ia harus mencari cara untuk bertahan hidup. Mereka harus menghadapi musuh yang semakin dekat, dan mereka harus melawan dengan segala yang mereka miliki. Pada malam yang penuh ketegangan itu, Rarasari berdiri di luar rumah, menatap langit yang gelap. Ia tahu bahwa malam ini mungkin akan menjadi titik balik bagi hidup mereka. Di bawah cahaya bulan yang redup, Rarasari merasa hatinya bergetar, merasakan gelombang kekuatan yang datang dari dalam dirinya. Ia tahu bahwa meskipun ia merasa ragu, ia memiliki kekuatan untuk membuat perubahan, untuk melindungi orang-orang yang ia cintai, dan untuk menghadapi ketakutannya sendiri. Hari-hari yang penuh dengan perjuangan dan ketidakpastian sudah di depan mata, dan ia harus siap untuk menghadapinya. Keesokan harinya, setelah malam yang penuh renungan, Rarasari dan Arjuna berdiri di garis depan bersama penduduk desa yang lain, siap untuk menghadapi pasukan musuh yang sudah berada di ambang pintu. Semangat para penduduk desa menggebu-gebu, meskipun wajah mereka dipenuhi kecemasan. Mereka tahu bahwa ini adalah pertempuran hidup dan mati, dan mereka tidak bisa mundur. Rarasari, meskipun hatinya penuh dengan kekhawatiran, merasa lebih siap dari sebelumnya. Ia tahu bahwa ini adalah saat di mana ia harus melangkah maju, memimpin mereka semua, dan menggunakan segala kekuatan yang dimilikinya. Namun, meskipun semangat para penduduk desa tinggi, Rarasari menyadari bahwa pertempuran ini bukan hanya soal kekuatan fisik. Pasukan musuh yang dipimpin oleh seorang raja yang licik dan penuh ambisi telah merencanakan serangan ini selama berbulan-bulan. Mereka datang bukan hanya dengan pasukan yang besar, tetapi juga dengan taktik yang sangat terencana. Musuh mereka bukan hanya memiliki senjata yang lebih canggih, tetapi juga kekuatan politik yang jauh lebih besar. Dalam situasi ini, Rarasari tahu bahwa pertempuran ini lebih dari sekedar menggunakan kekuatan fisik, tetapi tentang strategi, pengorbanan, dan keyakinan pada tujuan yang lebih besar. Di tengah kekhawatiran yang melanda, Arjuna tetap tenang dan memotivasi seluruh pasukan.
Kita mungkin tidak memiliki kekuatan yang lebih besar, katanya dengan tegas. Tetapi kita memiliki hati yang lebih kuat. Kita berjuang untuk rumah kita, untuk orang-orang yang kita cintai. Kekuatan itu akan lebih kuat daripada apapun yang mereka miliki. Kata-kata Arjuna menginspirasi banyak orang, dan mereka merasa lebih bersemangat untuk melawan. Namun, Rarasari tetap merasa cemas. Ia tahu bahwa ini adalah ujian besar bagi dirinya, dan ia harus melawan bukan hanya untuk desa, tetapi juga untuk dirinya sendiri, untuk menemukan kekuatan sejati yang ada dalam dirinya. Perang dimulai dengan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Pasukan musuh menyerbu dengan kecepatan yang luar biasa, dan pertempuran berlangsung sengit sejak awal. Pedang beradu, panah terbang di udara, dan suara pertempuran menggema di seluruh desa. Rarasari memimpin barisan, menggunakan kekuatan yang ia miliki untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang lebih lemah. Namun, meskipun kekuatan magisnya sangat besar, ia sadar bahwa tidak semua hal bisa diselesaikan dengan kekuatan semata. Ia harus menggunakan kecerdikannya, keberaniannya, dan yang terpenting, hatinya untuk membawa kemenangan. Saat pertempuran semakin memanas, Rarasari merasakan kekuatan dalam dirinya mulai berkembang. Ia teringat akan ajaran yang ia pelajari dari dunia manusia, tentang pengorbanan, tentang cinta, dan tentang bagaimana menghadapi kesulitan dengan ketenangan hati. Tanpa ragu, ia memimpin pasukannya menuju garis depan, berani menghadapi musuh yang lebih besar dan lebih kuat. Setiap langkah yang diambil, setiap keputusan yang dibuat, terasa lebih berat daripada sebelumnya. Namun, di saat itu juga, Rarasari merasakan sebuah pencerahan. Ia bukan hanya putri kayangan, tetapi juga bagian dari dunia ini, dunia yang penuh dengan pengorbanan dan perjuangan. Arjuna berada di sisi Rarasari, mendukung setiap langkah yang ia ambil. Meskipun ia tahu bahwa kekuatan mereka masih terbatas, ia juga tahu bahwa mereka memiliki sesuatu yang lebih berharga daripada apapun, kesatuan hati. Mereka berjuang bersama, bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk melindungi segala yang mereka cintai. Saat Rarasari dan Arjuna bertarung berdampingan, mereka merasa bahwa tak ada kekuatan yang bisa memisahkan mereka. Perasaan itu lebih kuat daripada apapun yang ada di dunia ini. Di tengah pertempuran yang memuncak, Rarasari merasakan kehadiran yang familiar, kekuatan yang datang dari dalam dirinya, yang tak lain adalah kekuatan dari kayangan. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menggunakan kekuatan tersebut, tetapi ia juga tahu bahwa kekuatan itu harus digunakan dengan bijaksana. Dalam hati, ia berdoa, memohon agar dunia ini diberikan kedamaian yang sejati. Dalam sekejap, sebuah cahaya terang menyelimuti dirinya dan pasukannya, memancarkan kekuatan yang luar biasa. Pasukan musuh yang sebelumnya menyerbu dengan penuh percaya diri kini terhenti, merasakan kekuatan yang datang dari dalam diri Rarasari. Setelah Rarasari memimpin pasukan untuk menghadapi serangan musuh dengan kekuatan yang berasal dari kayangan, sebuah pencerahan besar terjadi di tengah pertempuran. Cahaya yang memancar dari dirinya membawa ketenangan di tengah kekacauan, mengusir kegelapan yang menguasai medan perang. Meskipun pasukan musuh sempat terhenti dan kehilangan semangat, Rarasari tahu bahwa kemenangan bukanlah sesuatu yang bisa didapat dengan mudah. Kekuatan yang ia miliki mungkin luar biasa, namun itu bukanlah satu-satunya hal yang dibutuhkan untuk mengatasi musuh yang licik dan cerdik. Di tengah cahaya yang menyilaukan itu, Arjuna berada di sisi Rarasari, melindunginya dari segala bahaya yang datang. Ia menyadari bahwa Rarasari telah tumbuh menjadi pribadi yang sangat kuat, lebih dari sekedar putri kayangan yang memiliki kekuatan magis. Kini, ia adalah seorang pemimpin, seorang pejuang yang tak hanya mengandalkan kemampuan fisik dan sihir, tetapi juga keberanian, kebijaksanaan, dan hati yang besar. Arjuna melihat bagaimana setiap langkah Rarasari dipenuhi dengan tekad yang luar biasa, dan itu memberikan inspirasi bagi semua orang yang berjuang di sisi mereka. Namun, meskipun kekuatan mereka semakin besar, pertempuran ini belum berakhir. Musuh-musuh mereka, yang dipimpin oleh seorang raja yang penuh ambisi dan kebencian, masih memiliki banyak trik licik yang belum terungkap. Raja musuh itu tahu bahwa kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh Rarasari bisa mengancam rencananya, maka ia mengerahkan pasukannya dengan strategi yang lebih cerdas. Mereka mulai menggunakan serangan-serangan yang lebih terorganisir, menyerang dengan kekuatan yang lebih terkoordinasi. Setiap gerakan mereka tampak lebih terarah, lebih mematikan, dan semakin sulit untuk dilawan.
Rarasari merasa pertempuran ini semakin intens dan tak dapat dihindari. Setiap kali ia berhasil mengalahkan satu pasukan musuh, mereka datang lagi dengan jumlah yang lebih banyak dan lebih terlatih. Ia merasa beban yang semakin berat untuk melindungi desanya, apalagi dengan perasaan yang terus menggelisahkan dirinya, rasa tanggung jawab terhadap dunia yang ia cintai dan rasa terikat pada tugasnya di Kayangan. Meskipun Arjuna selalu ada untuknya, Rarasari tahu bahwa keberanian yang sesungguhnya bukan hanya datang dari luar, tetapi dari kedalaman hatinya yang paling dalam. Ia harus menggali kekuatan itu lebih jauh, lebih dalam, dan menggunakan kekuatannya bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk menyelamatkan mereka semua. Saat Rarasari tengah bergumul dengan perasaan batinnya, ia mendengar sebuah suara halus yang terdengar seperti bisikan dari langit. Suara itu adalah suara Raja Indra, ayahnya, yang selalu menuntunnya dengan bijaksana. "Putriku," suara itu berkata lembut namun tegas. "Jangan biarkan kekuatanmu menguasai dirimu. Ingatlah, kekuatan sejati datang bukan hanya dari kemampuanmu untuk mengalahkan musuh, tetapi dari kemampuanmu untuk mengendalikan diri dan mengikuti hati nuranimu. Keputusanmu akan mempengaruhi tak hanya dunia manusia, tetapi juga keseimbangan alam yang lebih luas." Kata-kata ini membekas dalam hati Rarasari, memberi pencerahan bahwa kemenangan sejati tidak hanya ditentukan oleh kekuatan fisik, tetapi oleh kebijaksanaan dalam memilih jalan yang benar. Mendengar bisikan itu, Rarasari mulai memahami bahwa meskipun ia memiliki kekuatan besar, ia tidak bisa mengandalkan itu sepenuhnya. Ia harus menggunakan kebijaksanaan dan hati nuraninya untuk membuat keputusan yang tepat. Maka, ia memutuskan untuk mengubah strategi mereka. Alih-alih terus bertempur dengan cara yang konvensional, ia memimpin pasukannya untuk melakukan serangan yang lebih cerdik. Mereka mulai menggunakan taktik gerilya, bersembunyi di balik hutan dan gunung, melancarkan serangan mendadak untuk mengecoh musuh. Dengan cara ini, mereka bisa mengalahkan musuh tanpa harus mengorbankan banyak nyawa, sementara juga mengurangi kekuatan musuh yang semakin terorganisir. Saat pertempuran berlanjut, Rarasari menemukan dirinya semakin terhubung dengan seluruh penduduk desa. Mereka tidak hanya berjuang karena terpaksa, tetapi karena mereka percaya pada pemimpinnya, pada tekad Rarasari untuk melindungi mereka. Dengan strategi baru ini, perlahan-lahan mereka berhasil menghancurkan kekuatan musuh yang awalnya tampak tak terkalahkan. Meskipun pasukan musuh masih memiliki banyak pasukan cadangan, mereka mulai merasa terdesak dan kehabisan ide. Rarasari merasa bahwa kemenangan semakin dekat, tetapi ia tahu bahwa mereka harus tetap berhati-hati. Musuh yang licik ini mungkin masih memiliki kejutan yang belum mereka hadapi. Pada malam yang penuh ketegangan, Rarasari berdiri di atas bukit, memandang medan perang yang masih berkecamuk. Di dalam dirinya, ada perasaan campur aduk, rasa lega karena mereka berhasil melawan musuh, tetapi juga rasa takut bahwa pertempuran ini belum sepenuhnya selesai. Di bawah sinar bulan yang bersinar terang, ia merasakan kedamaian yang baru, tetapi juga tahu bahwa dunia mereka akan selalu penuh dengan perjuangan. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah menyerah. Ia akan terus berjuang untuk setiap orang yang ia cintai, dan untuk dunia yang ia anggap sebagai rumahnya. Hari-hari setelah pertempuran itu berjalan dengan penuh harapan. Meskipun ancaman dari pasukan musuh masih ada di belakang mereka, Rarasari dan Arjuna merasa bahwa kemenangan sudah berada dalam genggaman. Tetapi mereka tahu bahwa kedamaian yang mereka perjuangkan harus dipertahankan dengan terus berjaga. Pasukan musuh yang tersisa tetap berada dalam posisi yang kuat, dan mereka tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Meskipun musuh tampak kalah, mereka masih menunggu kesempatan untuk bangkit kembali dan menyerang dengan cara yang lebih mematikan. Pada saat itulah, Rarasari mulai menyadari bahwa dalam pertempuran ini, tidak semua hal bisa diputuskan dengan strategi atau keberanian saja. Ada pengorbanan yang harus dilakukan, pengorbanan yang akan menentukan nasib mereka semua. Dalam sebuah pertemuan dengan para pemimpin desa, Rarasari menyampaikan bahwa untuk memastikan kedamaian, mereka harus memutuskan apakah mereka akan menyerang musuh secara langsung atau mencari jalan damai. Namun, semua orang tahu bahwa tidak ada yang bisa menjamin bahwa musuh akan menerima perdamaian tanpa syarat. Ini adalah keputusan yang sangat sulit, dan Rarasari merasa beban yang berat di pundaknya. Ia tahu bahwa jalan perdamaian mungkin memerlukan pengorbanan yang lebih besar. Keputusan ini tidak hanya tentang dirinya, tetapi tentang seluruh dunia yang ia cintai, baik dunia manusia maupun dunia kayangan. Dalam hatinya, ia merasakan pertempuran yang lebih besar,
pertempuran batin yang melibatkan cinta, keberanian, dan pengorbanan. Di sisi lain, Arjuna selalu ada untuk mendukungnya, meskipun ia juga tahu bahwa keputusan yang akan diambil oleh Rarasari bisa berarti kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Namun, mereka berdua tahu bahwa kedamaian yang sejati hanya bisa tercapai jika mereka siap untuk mengorbankan ego dan kebanggaan mereka demi kebaikan yang lebih besar. Saat malam tiba, Rarasari memutuskan untuk menemui Raja Indra melalui meditasi, berharap mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Dalam meditasi yang dalam, ia merasakan kehadiran ayahnya yang memberi nasihat bijak. "Putriku," suara Raja Indra terdengar lembut di telinganya. "Perjuanganmu belum selesai, dan jalan yang kamu pilih akan membentuk takdir seluruh alam. Jangan takut untuk berkorban demi kedamaian, karena kadang-kadang, pengorbanan terbesar adalah pengorbanan dari hati yang penuh kasih dan keberanian." Rarasari merasa ketenangan yang datang dari kata-kata ayahnya. Ia tahu apa yang harus dilakukan, meskipun itu akan sangat sulit. Dalam keheningan malam itu, Rarasari menyusun rencana terakhir untuk membawa perdamaian. Ia tahu bahwa keputusan ini tidak hanya akan mengubah nasib dirinya, tetapi juga nasib dunia yang lebih besar. Dengan keberanian yang teguh, ia siap untuk mengambil langkah besar yang akan membawa mereka semua menuju jalan yang penuh pengorbanan. Keputusan yang telah dibuat oleh Rarasari untuk memilih jalan perdamaian adalah langkah yang paling sulit dalam hidupnya. Ia tahu bahwa meskipun mereka telah melalui pertempuran yang panjang, meskipun banyak nyawa telah dipertaruhkan, perdamaian yang sejati memerlukan pengorbanan yang lebih besar dari sekedar kekuatan fisik. Perjuangan bukan lagi tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang siapa yang lebih mampu merelakan ego dan ambisi demi kesejahteraan bersama. Di tengah perasaan yang bercampur aduk, Rarasari memutuskan untuk menghadap langsung Raja Musuh, menawarkan perundingan untuk mencari solusi damai yang dapat mengakhiri pertumpahan darah yang tak perlu. Namun, perjalanan menuju pertemuan itu penuh dengan tantangan. Pasukan musuh yang masih setia pada rajanya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam terhadap Rarasari dan Arjuna. Mereka melihat keduanya sebagai simbol perlawanan yang harus dihancurkan. Tidak sedikit yang merasa ragu dengan ide perdamaian yang diajukan oleh Rarasari. Bagi banyak orang, pertempuran adalah jalan satu-satunya, dan mereka merasa bahwa menyerah pada musuh adalah tanda kelemahan. Rarasari harus menghadapi gelombang ketidakpercayaan ini, baik dari pihak musuh maupun dari orang-orang yang telah lama mempercayainya untuk memimpin mereka dalam perang. Namun, di dalam hatinya, Rarasari tahu bahwa pilihan ini adalah jalan yang paling tepat. Perang tidak akan pernah membawa kedamaian sejati, dan meskipun pengorbanan yang harus ia lakukan sangat besar, ia percaya bahwa hanya dengan perdamaianlah mereka bisa membangun masa depan yang lebih baik. Ia memutuskan untuk menghadap Raja Musuh dengan penuh keberanian, siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan datang. Arjuna, yang selalu berada di sampingnya, mendukung keputusan tersebut, meskipun ia tahu bahwa jalan ini akan menguji sejauh mana mereka bisa bertahan dengan prinsip yang mereka pegang teguh. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Rarasari dan Arjuna menunggang kuda menuju pertemuan yang penuh ketegangan itu. Angin berhembus kencang, seolah-olah alam pun merasakan beratnya keputusan yang diambil. Mereka menuju istana kerajaan musuh, sebuah tempat yang kini dipenuhi dengan suasana tegang, penuh dengan pasukan yang siap menghadapinya. Rarasari bisa merasakan pandangan tajam dari para prajurit musuh yang mengawasi setiap gerakan mereka. Meski begitu, ia tidak mundur. Ia tahu bahwa hanya dengan berbicara, dengan mencoba menjalin komunikasi yang baik, mereka bisa meruntuhkan tembok kebencian yang selama ini menghalangi kedamaian. Setibanya di istana, Rarasari dipertemukan dengan Raja Musuh, seorang pemimpin yang berwajah keras dan penuh kebanggaan. Raja itu memandangnya dengan sinis, merasa bahwa tawaran perdamaian yang dibawa oleh putri kayangan ini adalah sebuah bentuk penghinaan. "Kamu datang ke sini untuk apa, putri kayangan?" tanya raja itu dengan suara yang berat. "Apakah kamu ingin menaklukkan kami dengan kata-kata kosong tentang perdamaian? Kami telah berjuang terlalu lama untuk menyerah begitu saja." Rarasari menatapnya dengan penuh keteguhan. Ia tahu bahwa kata-kata tidak akan cukup untuk meyakinkan raja yang keras kepala ini, tetapi ia harus mencobanya. Dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, Rarasari berkata, "Saya datang bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk mengajak kita semua berhenti berperang. Saya tahu betapa kerasnya perjuangan yang telah kita jalani. Namun apakah kita akan terus bertarung sampai semua yang kita cintai hancur?
Saya percaya bahwa perdamaian adalah jalan yang lebih bijaksana untuk kita semua. Tidak ada kemenangan yang lebih berharga selain perdamaian yang sejati." Raja itu terdiam sejenak, seolah merenung. Namun, ia segera kembali dengan kata-kata tajam, "Perdamaian? Apakah kamu pikir kami akan percaya pada kata-kata seorang musuh? Kami tidak membutuhkan perdamaian yang datang dengan begitu mudah. Setiap orang harus membayar harga untuk kesalahan mereka." Rarasari menyadari bahwa tawaran perdamaian ini mungkin tidak akan diterima dengan mudah, tetapi ia tetap teguh. Ia tidak bisa menyerah begitu saja. Dengan penuh kesabaran, ia mencoba lebih lanjut meyakinkan raja musuh tentang pentingnya kehidupan tanpa perang. Ia berbicara tentang penderitaan rakyat, tentang kerusakan yang telah ditimbulkan, dan tentang masa depan yang bisa mereka bangun bersama jika mereka memilih untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang damai. "Kita semua adalah bagian dari dunia ini," kata Rarasari dengan lembut. "Dan kita semua berhak hidup dalam kedamaian. Mari kita buka hati dan mencari cara untuk menghentikan penderitaan ini." Raja itu terdiam, dan untuk pertama kalinya, Rarasari melihat keraguan dalam matanya. Namun, meskipun ada keraguan, masih ada kebanggaan yang sangat kuat dalam diri sang raja. "Kamu mungkin benar," jawab raja musuh dengan suara yang semakin lemah. "Tetapi kebanggaan kami tidak bisa dibayar dengan kata-kata. Kami telah berjuang keras, dan tidak ada yang bisa mengubah kenyataan itu." Rarasari merasa bahwa pertemuan ini tidak akan mudah berakhir. Meski begitu, ia tidak merasa putus asa. Ia tahu bahwa pengorbanan ini tidak akan sia-sia. Bahkan jika ia tidak bisa meyakinkan sang raja, ia akan terus berusaha untuk membawa perdamaian, apapun yang terjadi. Dengan penuh keberanian, Rarasari akhirnya memutuskan untuk menawarkan sebuah jalan tengah yang lebih konkret, sebuah perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak. "Jika perdamaian adalah hal yang sulit dicapai melalui kata-kata," ujar Rarasari, "maka mari kita buat kesepakatan yang nyata, kesepakatan yang bisa menguntungkan kita semua. Saya akan menawarkan bantuan kami untuk memperbaiki keadaan di kerajaanmu, asalkan kita sepakat untuk menghentikan peperangan ini." Raja musuh menatapnya dengan tajam, mempertimbangkan tawaran itu. Ternyata, meskipun ia keras kepala dan penuh kebanggaan, ia mulai melihat bahwa mungkin, hanya mungkin, ada jalan yang bisa mengakhiri pertempuran ini tanpa lebih banyak darah yang tumpah. Meski percakapan antara Rarasari dan raja musuh masih berlangsung dengan penuh ketegangan, ada sebuah perubahan yang mulai terlihat di dalam hati sang raja. Keputusan yang ia buat selama ini untuk terus berperang ternyata membawa lebih banyak kerusakan daripada yang ia perkirakan. Namun, kebanggaan dan ego adalah musuh terbesar dalam dirinya, dan itu membuatnya kesulitan untuk menerima tawaran perdamaian yang diutarakan oleh Rarasari. Rarasari tahu bahwa setiap keputusan yang diambil kini akan menentukan masa depan banyak orang, termasuk dirinya dan Arjuna. Namun, ia juga tahu bahwa perdamaian bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh tanpa pengorbanan. Di tengah pertemuan yang semakin memanas itu, Rarasari merasa bahwa ia harus melakukan lebih dari sekedar berbicara. Ia harus menunjukkan bahwa ia berani untuk mengorbankan sesuatu yang sangat berharga demi perdamaian yang lebih besar. Tanpa disadari, ia mengambil langkah yang lebih besar dengan menawarkan dirinya untuk menjadi jaminan perdamaian antara kedua kerajaan tersebut. "Jika perdamaian ini bisa tercapai," kata Rarasari dengan tegas, "saya bersedia menjadi simbol dari kesepakatan ini. Saya akan menjadi jaminan bahwa kedua belah pihak akan memenuhi perjanjian yang kita buat. Saya akan tinggal di kerajaanmu sebagai bagian dari jalinan perdamaian." Tawaran ini mengejutkan raja musuh, yang awalnya merasa bahwa dirinya tidak akan pernah bisa menerima kondisi tersebut. Namun, meskipun raja musuh merasa terkejut, ia mulai melihat bahwa Rarasari tidak hanya mengandalkan kata-kata untuk meyakinkannya. Ia melihat sebuah pengorbanan yang besar dalam tawaran itu. Jika perdamaian dapat tercapai melalui pengorbanan ini, ia tidak bisa menolaknya begitu saja. Keputusan itu akan membawa dampak besar. Tetapi raja musuh akhirnya mulai merasakan bahwa ada kebenaran dalam kata-kata Rarasari. Dengan berat hati, ia akhirnya menerima tawaran tersebut, meskipun rasa kebanggaan dan egonya masih sulit untuk ditanggalkan. Keputusan raja musuh untuk menerima tawaran perdamaian yang diajukan oleh Rarasari adalah titik balik yang penuh emosional, baik bagi dirinya maupun bagi rakyatnya. Keputusan itu bukan hanya mengenai berhenti berperang,
tetapi juga tentang menumbuhkan rasa saling pengertian dan membangun kembali jembatan yang telah lama retak antara dua kerajaan yang sempat terpisah oleh kebencian dan konflik. Rarasari, dengan segala keberanian dan pengorbanannya, kini melihat cahaya di ujung terowongan panjang perjuangan yang telah mereka lalui. Namun, ia tahu bahwa perdamaian yang mereka impikan tidak akan datang begitu saja tanpa usaha yang berkelanjutan dari semua pihak. Setelah pertemuan yang penuh ketegangan itu, Raja Musuh akhirnya menyetujui perjanjian damai dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Rarasari, dengan keberanian yang luar biasa, kembali ke desanya untuk mengumumkan keputusan besar tersebut. Semua penduduk desa dan pasukannya menyambutnya dengan sorak-sorai, tetapi di balik kegembiraan itu, Rarasari merasakan beban yang semakin berat. Ia sadar bahwa untuk mengimplementasikan perdamaian ini, akan ada banyak rintangan yang harus mereka hadapi, dan ia harus mengorbankan banyak hal yang sebelumnya ia anggap tak tergantikan. Hari demi hari, perdamaian itu mulai dirasakan di kedua kerajaan. Meskipun tidak semua orang menerima perubahan itu dengan mudah, semakin banyak orang yang mulai menyadari pentingnya kehidupan tanpa peperangan. Rarasari dan Arjuna bekerja keras untuk mengatasi ketegangan yang masih ada, merajut hubungan antara dua bangsa yang sempat terpecah. Pengorbanan Rarasari yang rela tinggal di kerajaan musuh sebagai bagian dari kesepakatan perdamaian mulai menunjukkan hasil. Raja Musuh, yang dulu penuh kebanggaan dan kemarahan, kini perlahan-lahan membuka hati untuk perubahan yang lebih baik. Mereka mulai melihat bahwa dalam perdamaian ada kekuatan yang lebih besar daripada dalam peperangan. Namun, jalan menuju perdamaian sejati tidaklah mulus. Meskipun sebagian besar rakyat sudah menerima perjanjian damai itu, ada kelompok-kelompok kecil yang masih menentang perubahan tersebut. Mereka yang telah lama hidup dalam kebencian dan permusuhan sulit untuk melupakan masa lalu yang penuh penderitaan. Rarasari dan Arjuna, bersama dengan para pemimpin desa, berusaha menyatukan hati mereka yang terpecah, tetapi terkadang, rasa takut dan kebencian terlalu kuat untuk dihapuskan hanya dengan kata-kata. Di sini, pengorbanan Rarasari diuji kembali. Ia tidak hanya harus menyatukan dua kerajaan, tetapi juga harus meruntuhkan tembok-tembok mental yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun. Keberanian Rarasari dan Arjuna dalam menghadapi tantangan ini semakin besar. Mereka mulai melakukan perjalanan ke seluruh pelosok kerajaan, berbicara dengan rakyat, mendengarkan keluh kesah mereka, dan memberi mereka harapan baru. Rarasari, dengan segala kelembutan dan kekuatannya, selalu berusaha menunjukkan kepada mereka bahwa perdamaian yang mereka jalin bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anak-anak mereka, untuk generasi yang akan datang. Ia ingin dunia ini menjadi tempat yang lebih baik untuk hidup, tempat yang dipenuhi dengan kasih dan persatuan, bukan lagi dengan permusuhan yang tiada henti. Pada suatu malam, setelah bertahun-tahun melalui perjalanan penuh tantangan, Rarasari berdiri di depan sebuah pertemuan besar yang melibatkan semua pemimpin kedua kerajaan. Ia berbicara dengan penuh keyakinan, "Kita telah melalui banyak hal. Kita telah berjuang, berperang, dan kehilangan begitu banyak. Namun, hari ini, kita berdiri bersama, sebagai satu bangsa, sebagai satu keluarga. Perdamaian yang kita raih adalah hasil dari pengorbanan kita semua. Mari kita pastikan bahwa kedamaian ini akan bertahan lama, agar anak-anak kita dapat hidup di dunia yang penuh cinta dan harmoni." Mendengar kata-kata Rarasari, Raja Musuh yang kini telah menjadi sekutu sejatinya, menundukkan kepala sebagai tanda penghormatan. Ia tahu bahwa tanpa pengorbanan Rarasari, tanpa keberaniannya untuk memilih jalan yang penuh risiko ini, perdamaian ini mungkin tidak akan terwujud. Raja itu, yang dahulu dikenal sebagai musuh terbesar mereka, kini telah menjadi teman dalam perjuangan untuk masa depan yang lebih baik. Di antara dua kerajaan yang dulu terpisah oleh kebencian dan peperangan, kini berdiri jembatan perdamaian yang kokoh, yang akan terus menghubungkan mereka selama-lamanya. Perjalanan Rarasari belum berakhir. Namun ia tahu bahwa apa yang telah ia lakukan akan dikenang sepanjang masa. Setiap langkahnya, setiap keputusan yang ia ambil, adalah cermin dari keteguhan hati dan keinginannya untuk membawa dunia ini menuju kedamaian. Dengan Arjuna di sampingnya, dengan rakyat yang mendukungnya, dan dengan keyakinan bahwa setiap pengorbanan akan terbayar, Rarasari percaya bahwa dunia ini bisa menjadi tempat yang lebih baik. Dan meskipun banyak tantangan yang akan datang, ia tahu bahwa selama mereka tetap bersatu, perdamaian yang sejati akan terus hidup. Dengan demikian, legenda tentang Putri Kayangan, yang lahir dari kasih sayang antara langit dan bumi, akan terus dikenang.
Bukan hanya sebagai pejuang yang memiliki kekuatan luar biasa, tetapi juga sebagai simbol pengorbanan, kebijaksanaan, dan keberanian untuk memilih jalan yang penuh tantangan demi menciptakan dunia yang penuh kedamaian. Kisahnya akan menjadi inspirasi bagi banyak orang, mengajarkan bahwa meskipun dalam dunia yang penuh dengan konflik, selalu ada harapan untuk perdamaian, jika kita mau berjuang untuk itu dengan hati yang tulus.